Jam pelajaran terakhir ini kita akan belajar sejarah tentang manusia purba. Awas, jangan ada yang ngantuk. Tuh kan, baru aja dibilangin jangan ngantuk. Udah ngantuk beneran. Udah, cuci dulu muka sana. Iya, Bu. Tuh kan, masih ngantuk. Habisnya saya capek, Bu. Belajar sejarah mulai jam terakhir. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu tahan mata kamu tetap melek sampai jam pelajaran saya selesai. Aduh. Apa sih lu? Mau nggak ngantuk? Pakai ini coba. Apa tuh? Super. Mau yang rasa apa? Yang strawberry aja sini. Nih. Asam banget. Ini kok lama-lama manis dah. Seger banget lo. Tuh, iya kan? Beli di kantin mana lo? Di Alfamart, gua beli kemarin. Oh, enak. Jadi seger nih mata. Minta lagi dong. Boleh. Nih, pada ngapain kalian? Ini Bu, permennya enak banget. Nggak ngantuk lagi saya. Bagus. Yang nyuruh makan permen di kelas saya siapa? Ya kan biar saya nggak ngantuk, Bu. Asamnya nyegerin. Enak banget. Alah, alasan aja. Sini permennya. Jangan dihabisin, Bu. Ayolah, gak usah beli. Mau saya hukum kamu, ha? Ih, Bu Tuti, ada yang bundir satu keluarga loh. Ah, masa Pak? Iya Bu, ini lompat dari lantai 21 apartemennya. Ibu bapak sama 2 orang anaknya, kesian banget. Mungkin gara-gara masalah ekonomi kali ya. Oh, bisa jadi tuh Pak. Bapak jangan metong juga ya, jangan bundir juga. Apa-apa tuh jangan dipendam, pokoknya cerita aja. Siapa tahu kita bisa bantu sebagai teman-temannya. Ih, apa sih Bu, ngomongnya gitu banget. Ya Bapak kan miskin, kerja sama guru honorer, jomblo lagi. Udah kepala 3, tapi belum nikah juga. Pasti sulit banget kan Pak, di posisi kayak gitu. Wah, enggak lah Bu, saya ini orangnya optimis. Saya pokoknya harus bertahan. Saya mau nikah dulu, punya rumah, punya mobil, punya anak, punya cucu. Kalau itu belum tercapai, saya belum mau mati Bu. Wah, mau ngomong ya Pak ya. Kalau itu sih susah Pak. Mulai ini dia. Kenapa mesti ngomong kayak gitu sih Bu? Ya kerja Bapak aja kayak gini. Jangan gede-gede Pak cita-citanya. Makanya ikutin saran saya kemarin kalau mau jadi kaya. Saran yang mana? Itu loh, ambil kerjaan sampingan kalau mau banyak duitnya. Pacaran sama tante-tante, pasti kaya Pak. Udah, saya mau ngajar dulu. Kok bisa ya saya punya temen kayak gini? Biaya kuliah di Norwegia ya 0, soalnya biaya pendidikan di sini semuanya gratis. Ya walaupun hidup di sini rada mahal, tapi tetap worth it. Biaya kuliah di Taiwan murah kok. Di universitas terbaiknya saja, kamu cuma butuh 50 juta rupiah per tahun untuk kuliah di sini. Dan biaya hidup di sini juga murah kok. Biaya kuliah di Amerika mahal. Ya lu juga mahal. Mending kuliah di negara gua, universitasnya bagus-bagus. Lulusan luar negeri, tetap aja mahal. Ya lu juga mahal, woi. Nyadar. BKT-nya aja di awal 15 juta, itu paling kecil. Terus semesternya 10 jutaan. Kali tuh 4-5 tahun. Berapa duit? Ya kan kalau mau murah bisa pakai KIP. Kartu Indonesia Pintar. Nah, lu kok bisa dapat KIP? Lu kan selebgram. Sering dapat endorse. Terus kalau di sosmed juga kaya banget lu kelihatannya. Kok bisa sih? Itu kan buat yang nggak mampu aja. Makasih ya Pak, gara-gara video Bapak nih yang viral, kita jadi tahu kalau warga di sini ada yang perlu bantuan. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga video saya bisa membantu. Akhirnya FYP juga. Video kamu tuh harusnya nggak diambil. Emang kamu ada izin gitu? Ngevideoin kayak gitu, ha? Ini orang Kemensos kok ada di sini sih? Kenapa kamu diarahin ke sini? Siapa yang ngarahin kamu ke sini? Siapa? Ya mohon maaf nih Pak, tapi kita cuma menindaklanjuti laporan yang viral gitu. Jadi kita harus bantu warga yang kelaparan itu. Lagian juga Ibu Menteri juga bakal ke sini katanya. Ah, nggak perlu. Kita di sini nggak perlu bantuan. Biar kita yang ngatur. Pak, harusnya Bapak tuh terima kasih sama kita. Kerjanya bisa kebantu. Terus Bapak jadi tahu kan ada warganya yang kelaparan. Demo minta masa jabatan sampai 6 tahun kerjaan gak beres kayak gini. Gak tahu terima kasih banget. Gila lu. Kamu tuh bikin malu desa sini tahu. Kayak penjarain kamu. Lah, kok malah mau menjarain saya sih? Ih. Lah, kok saya yang ditabuk sih? Negara paling pintar di dunia, ya jelas Jepang. Dengan rata-rata IQ penduduknya di angka 106,48. Kami akan membuat Gundam. Emang ya, gila sama pintar tuh beda-beda tipis. Oh ya, angka rata-rata IQ penduduk Taiwan itu di angka 106,47. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya. Negara kami super sibuk, jadi kami sudah terbiasa seperti itu. Angka rata-rata IQ penduduk Singapura itu ada di angka 105,89.
Itu mulu. Wah, ini salah datanya nih pasti. Orang Indonesia itu kan banyak pinter-pinter. Jadi manajer di luar negeri banyak. Terus Pak Habibie aja bikin pesawat. Permisi, Kak. Iya, ada apa ya? Kita mau nawarin bisnis nih, Kak. Bisnis apa tuh? Kakak deposit 2 juta aja bisa balik modal ratusan juta. Oh, saya ini pinter loh. Nggak gampang Udah dibodoh-bodohin. ada yang kebeli kapal pesiar loh, Kak. Ikut bisnis kita. Ada yang kebeli mobil. Demo. Ada yang... Semua anak rantau udah pada tahu nih kalau Jogja itu biaya hidupnya murah banget. 300 ribuan bisa dapat satu kosan. Terus biaya makan 1 bulan 1 jutaan juga cukup. Emang Jogja doang apa yang murah? Di Solo juga 1 juta aja 1 bulannya itu kamu udah bisa hidup nyaman di sini. Udah, nggak usah ribut. Di Klaten juga murah kok. Soto aja ada yang 1000-an. Tiap daerah itu murah, asal tahu tempat di mana habisin duitnya. Tapi kok punya kota memang murah sekali. Terus seperti di Papua, mahal. Saya jual 1 babi di kampung, su bisa hidup 1 tahun di sini. Berarti banyak dong duitnya kalau di sini ya. Ya udah Mas, mending di kampung tuh jualin aja babi-babinya itu. Terus hidup ke sini, nikahin saya gitu. Saya orang Indonesia dan saya benci pendatang. Bu, kita numpang tinggal di sini ya, Bu. Soalnya kita diusir dari negara kita, Bu. Enak aja masuk negara orang, minta tanah, kalian juga dikasih makan, juga dibuang-buangin. Pergi sana. Sampahnya di dayung. Akhirnya Owe bisa kerja di Indonesia, Ma. Ini lagi, orang asing kerja di Indonesia. Padahal orang Indonesia sendiri banyak yang nganggur. Pergi sana. Mohon maaf, saya terpaksa melakukannya karena negara asal saya sedang berperang. Tuh kan, orang asing tuh cuma bawa pengaruh buruk di Indonesia. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Estoy bien, ¿cómo estás? Kok dia bisa sih ramah sama lu? Ya, sama Owe diusir-usir. Sama lu pada macam saudara, Ma. Oh iya dong, soalnya kemarin gua pukul petugas bea cukai di sini. Ya udah, mau juga gua mukul. Mana orangnya nih? Kebetulan Owe jago kungfu. Hobi gua mah naik gunung. Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, Gunung Semeru. Semua gunung. Udah gua naikin. Biasa, gua hobi mancing. Kok cewek hobi mancing sih? Ya emang kenapa kalau hobi mancing? Gua suka mancing ikan, mancing onar, mancing emosi, mancing keributan. Wajar. Kalau lu hobi apa? Hobi gua arisan. Ini cowok malah hobi arisan. Arisan apaan emangnya? Ya, arisan duit, arisan mobil, arisan berondong, semua arisan. Udah gua maksudnya arisan berondong jagung gitu hadiahnya. Sama kemarin gua ikutan arisan pasar Pepsodent di Pasar Panorama Bengkulu. Seru banget. Pepsodent lagi ngadain arisan pasar di Pasar Panorama Bengkulu nih. Di sana kita seru-seruan bareng kakak-kakak Pepsodentnya. Mulai dari nyanyi, game seru, dangdutan, pakai gerobak dangdut, sama yang terakhir ada door prize setiap pembelian paket bundling Pepsodent. Ada paket salting, isinya ada Pepsodent Siwak untuk lawan 99% bakteri, herbal untuk napas segar 18 jam, whitening untuk 100% hilangkan noda di gigi yang harganya 10 ribuan jadi 6 ribuan doang. Ada juga paket gawat yang murah juga. Kalau udah beli paket bundlingnya bisa dapat kupon buat diundi biar dapat hadiah menarik dari Pepsodent. Seru banget tahu arisannya. Tuh, ibunya sampai borong banyak banget. Gimana? Seru kan hobi gua? Wih, ke pasar dulu. Beli Pepsodent mumpung murah. Ikut. Jokowi boleh, Prabowo boleh, Anies boleh, yang nggak boleh itu rasis. Tapi kok nomor 3 di internet negara mana ya yang jadi negara paling rasis? Ya mungkin karena orang ana sering konflik sama minoritas Syiah dan pekerja imigran dari negara berkembang yang datang ke sini. Kalau bicara tentang pekerja imigran, khususnya dari Afrika dan Asia Selatan, mungkin karena kami, negara ana ini sering bayar mereka rendah ketimbang dari negara-negara lain. Makanya negara ana masuk daftar negara paling rasis nomor 2 di dunia. Sehabis perang karena konflik etnik, makanya negara kami agak susah menerima bangsa lain di negara kami. Maaf ya. Ya ampun, negara kalian ini ya. Di Indonesia mana ada yang rasis. Indonesia itu ya berbeda-beda namun tetap satu gitu. Bu Tuti lagi ngapain? Burik, ini lagi ngobrol sama aba-aba ini loh. Kayaknya makin bahagia nih, Bu. Kelihatan ya? Iya, soalnya makin gendut gitu. Habis liburan juga ya, Bu ya? Kok tahu? Ya tahu dong, soalnya kulitnya itu gosong, hitam, dekil kayak gitu. Liburan ke pantai kan pastinya. Aduh Bu, kapan punya anak? Liburan mulu. Di sekolah Thomas Battersea Inggris, kami punya peraturan unik. Kami tidak boleh mempunyai sahabat karena untuk menjaga perasaan teman-teman yang lainnya. Dan kami di Inggris nggak boleh ngeliatin prestasi kami. Jadi yang tahu nilai rapor kami cuma pihak orang tua dan sekolah. Beda lagi di negara gua. Kantin cowok sama ceweknya itu dipisah. Kata kepala sekolahnya, biar nggak pacaran di kantin gitu. Padahal kan masa-masa yang paling indah itu masa-masa di sekolah. Masih mending di sekolah gua nih ya, siswa sama siswinya nggak boleh pegangan tangan gitu. Katanya biar nggak hamil. Soalnya angka kehamilan di luar nikah di sini tinggi. Kalau Indonesia apa ya?
Paling siswa yang cowok itu nggak boleh rambut panjang. Terus kita juga nggak boleh ngewarnain rambut. Tapi siswinya curang. Ke sekolah pakai jilbab. Jadi nggak ketahuan deh rambutnya udah diwarna-warniin. Terus pegangan tangan boleh? Boleh. Nggak ada yang hamil gitu? Ada sih. Banyak. Negara gua jadi bangkrut banget. Inflasinya aja sampai 33%. Terus banyak pengangguran sekarang. Apa-apa mahal. Terus usaha mandiri juga lesu. Nggak ada yang beli. Masih mending. Negara gua inflasinya 68%. Semua bisnis di sini nggak lancar. Tutup. Satu-satunya bisnis yang masih lancar itu cuma transplantasi rambut buat orang botak. Negara kalian itu lebay. Kita aja inflasinya sampai 288%, biasa aja. Masih menang Piala Dunia. Makan tinggal makan, ngambil di tempat sampah. Kita juga nggak kerja lagi, tinggal santai di rumah. Ya, udah stres deh. Moga kita nggak kayak gitu ya. Iya, amit-amit kayak gitu. Untung tinggal di Indonesia. Inflasinya cuma 3%. Bu, beli permen 1.000. Dapat 10 kan permen 1.000? Beli permen 1.000 dapat 10. Tahun kapan itu, Sekarang permen itu 1.000-nya dapat 3. Ya udah, ambil 4 deh 1.000. Kesian gua lihat lu. Kok mahal ya permen sekarang? Ya apa-apa tuh emang mahal sekarang. Aduh, sampai gemeteran gini. Kelamaan jongkok di toilet. Aduh. Cobain toilet di Jepang aja. Kita tinggal duduk, ada air panasnya, ada kursi pemanas, ada pengering, terus ada musiknya juga. Pokoknya banyak deh. Bisa betah tuh di toilet. Ada musiknya, bisa karaoke. Indonesia panas banget, ya ampun. Di mana nih beli minuman dingin? Warung jauh, minimarket gak ada. Aduh. Kalau di Jepang mah gak usah ribet. Ada banyak vending machine di setiap kota. Jadi beli minuman dingin kayak gitu ya gampang. Kalau udah panas kayak gini minuman dingin aja gak cukup. Coba aja ada vending machine isinya payung ya kan. Ada kok. Vending machine di Jepang itu bukan cuma minuman, tapi juga ada ramen, ada makanan siap makan, terus ada payung, ada alat elektronik juga. Wah, sugoi. Keren banget tuh. Aduh, makin pengen jadinya ke Jepang. Soalnya dari SD seneng banget nonton Naruto. Siapa tahu kan kalau ke Jepang ketemu Sakura-chan. Tapi pasti mahal ya kayaknya ke Jepang. Terus susah juga ngurus visanya. Gampang, ikut SFL aja. Itu loh, program leadership internasional yang bakal berangkatin kamu ke luar negeri. Ini bakal dibiayain 100% sama mereka. Terus lu bisa dapetin beasiswa pendidikan sampai lulus. Nantinya di sana lu bukan cuma jalan-jalan, tapi juga mengunjungi Universitas Tokyo sama Osaka University. Terus ikut pelatihan program kepemimpinan sama nyobain makanan dan street food khas Jepang. Bukan cuma itu, nantinya kamu bakal dibayarin buat main ke Disneyland atau Disney Sea. Seru banget lah pokoknya. Ketemu Kamen Rider juga nggak? Serius ini. Udah ada 6 angkatan yang berangkat dan lu bakal dapat sertifikat internasional. Buruan daftar. Tapi kan gua belum bisa bahasa Jepang. Bahasa Inggris juga belum lancar. Lu nggak harus tahu bahasa Inggris, bahasa Jepang. Aman pokoknya. Yang mesti lu tahu nih ya. Jangan bilang sama siapa-siapa, tapi ya apaan? Sebenarnya gua tuh Ultraman. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Basi bercanda lu. Udah, mending gua langsung daftar SFL. Sumimasen. Pak, ada lihat HP saya nggak, Pak? Ketinggalan di sini. Aduh. Oh, ketinggalannya kapan ya, Pak? Sekitar 20 tahun yang lalu, Pak. Ada nggak? Ada kok ini. Ini dia, Pak. Ada ya? Wah, makasih, Pak. Arigatou. Moshi. Tuh, Jepang tuh. Padahal menurut GPI, negara Jepang itu negara ke-9 yang teraman di dunia. Apalagi negara gua yang nomor 1. Negara gua juga gitu. Kesejahteraannya di sini udah tinggi. Jadi nggak perlu tuh merampok, mencopet. Pokoknya di sini cuma bahagia. Di Irlandia juga gitu loh. Nomor 3 teraman di dunia. Ini negara kita tuh indah. Terus orang-orangnya menyenangkan, ramah seperti saya. Yang gak ramah itu cuman ya paling Conor McGregor doang. Di sana mah enak. Kalau di sini apaan? Kemarin tuh ya ada anak umur 13 tahun itu tuh meninggal katanya jatuh dari jembatan atau kepleset kayak gitu. Padahal apa? Dia tuh ternyata tuh disiksa. Tahu nggak siapa yang nyiksa? Bakso. Belum juga ngomong, Pak. Bakso. Lah, apaan sih, Bu? Orang saya cuma jualan bakso kok. Bakso. Gaji rata-rata. Ya kalau di Korea itu ya tergantung kerjaannya lah. Tapi biasanya yang paling kecil tuh ya sekitar 900 ribu won atau 11 juta rupiah. Kalau saya gajinya 20 sampai 30 juta. Tergantung omset. Ayo kakak, toboki cabai hijaunya. Gedean gaji di Jepang dong. Rata-rata gaji budak korporat seperti Watashi itu sekitar 516 ribu yen. Rata-rata gaji di Jerman kerja full time itu sekitar 3.800 euro. Kalau di Indonesia, gaji rata-ratanya berapa tuh? Gede lah pasti, negara besar itu. Setuju, minimal 20 jutaan lah kayak gua. 2 juta, sekitar 200 dolaran lah gaji rata-rata di sini. Hah, nani? Kamu tamatan apa emangnya?
S1. Gaji S1 2 juta. Emangnya S1 kayak lu kerjanya apaan sih? Jaga but ST. Ini nih. Ayo mampir. Jaga bude ST.